Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya sekali lagi Ia telah membangunkan kita di hari ini, Jumat 13 Januari tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab Satu Hari Satu Pasal yang kita ambil dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-8, maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Judul renungan kita hari ini, begitu berharganya satu jiwa bagi Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-28. Judul perikopnya, 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dalam perikop ini, kita mendapati sebuah kisah yang akan mengajarkan kita untuk bisa menjawab jika ada pertanyaan tentang apa yang paling berharga bagi kita antara jiwa satu orang dengan harta kekayaan. Ada 2 orang yang kerasukan setan di Gadara. Mereka dipandang berbahaya oleh masyarakat karena melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan yang baik. Mereka tinggal di tempat yang tidak lazim, memiliki kekuatan yang tidak normal, menyakiti diri sendiri, mengalami sakit dan menjadi tidak normal. Keadaan yang seperti itu membuat orang-orang tidak berani mendekati mereka dan tidak berdaya untuk menolong mereka. Namun ketika Yesus datang, setan-setan itu menjadi takut. Sebab mereka tahu siapa Yesus dan apa yang dapat Yesus lakukan terhadap mereka. Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia berkuasa untuk menghakimi baik manusia maupun setan. Setan-setan takut kepada Yesus dan tunduk pada perintahnya. Tetapi ironisnya, manusia justru tidak. Setan-setan itu diusir oleh Yesus masuk ke dalam kawanan babi yang lalu terjun ke dalam danau hingga semuanya mati lemas. Seluruh penduduk Gadara mengusir Yesus karena menilai perbuatan ajaib yang Yesus kerjakan merugikan mereka. Ternyata kawanan babi dinilai jauh lebih berharga daripada jiwa 2 orang yang dirasuk oleh setan yang selama ini menyiksa mereka. Sidang jemaat Tuhan. Seringkali kita kehilangan kemampuan untuk melihat sesama kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata Allah. Kita lebih menghargai harta kekayaan yang fana, sedangkan manusia yang adalah citra Allah kita anggap begitu rendah. Kita tidak peduli terhadap orang-orang yang terhilang karena perbuatan dosa mereka atau karena pekerjaan si jahat. Kita bahkan tidak peduli jika mereka nanti ada dalam kematian kekal. Pandangan manusiawi kita ternyata sangat berbeda dari pandangan ilahi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus, jiwa manusia sangatlah berharga. Jiwa manusia lebih berharga daripada harta kekayaan apapun di dunia ini. Oleh sebab itu, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita memohon ampun karena seringkali tidak peduli terhadap sesama kita. Marilah kita menghargai manusia dengan melayani kebutuhan rohani mereka dan mendoakan mereka di hadapan Tuhan Yesus. Dan jika kita mendapati ada hal yang kita bisa tolong, ada hal yang kita bisa bantu untuk mereka, mari lakukan. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan, menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, sebagai tangannya, sebagai kakinya, sebagai hatinya, sebagai matanya, sebagai seluruh panca inderanya untuk menolong, memperhatikan sesama kita. Amin. Tuhan lebih menghargakan satu jiwa daripada seluruh isi dunia. Karena bagi Tuhan, harta kekayaan tidak ada bandingannya dengan satu jiwa yang akan diselamatkan. Termasuk kita. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan jika ada penilaian orang terhadap kita, mungkin saja kita dianggap sepele, mungkin saja kita dianggap tidak ada artinya. Ketahuilah, saudara dan saya, kita semua begitu berharga. Karena itu, mari pergunakan waktu sebaik-baiknya. Paling tidak, kita menolong orang lain. Kasih Kristus nyata dalam diri kita. Pun, kalau ada kesempatan untuk kita membawa orang itu untuk mengenal Yesus,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Membawa mereka beribadah, menyembah kepada Tuhan. Itu adalah tindakan-tindakan yang Allah nantikan dari dalam hidup kita. Satu jiwa begitu berharga bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan. Di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah. Dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.